kita sudah ada Dr. Ida Gunawan, spesialis gizi klinik. Dr. Ida, selamat siang. Selamat Dok. siang, selamat siang. Nah dokter, kan kalau pare ini kalau kita makan tuh kan rasanya pahit ya dok ya. Biasanya yang pahit-pahit itu bisa membantu mencegah diabetes, kayak tadi banyak yang bilang gitu. Nah terus kalau ini ada kabar yang beredar katanya pare ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ya. Ini fakta atau mitos dok? Nah ini fakta. Wah, hore. ada alasan makan pare. Iya, kadang-kadang kita suka mendengar ya, orang awam mengatakan, oh buah ini pahit rasanya. Jadi pahit ini sangat bagus untuk ngelawan si gula tadi yang manis. Sebetulnya apa sih yang terkandung di dalam pare ini sehingga dia bisa ikut menurunkan kadar gula darah? Pare ini kaya akan protein yang namanya monokarin, juga dia kaya akan serat ya. Jadi dalam 100 gram pare itu kira-kira mengandung 3 gram serat. Dua hal itu sangat bagus untuk memperbaiki uptake dari glukosa di otot. Jadi ambilan gula darah ke otot itu menjadi lebih baik. Sehingga aliran darah yang tinggi akan gula itu menjadi lebih rendah. Karena asupannya ke dalam otot lebih tinggi. Jadi uptake-nya dinaikkan. Nah cara mengkonsumsi pare yang benar nih dok untuk menurunkan gula darah itu seperti apa? Apakah di jus atau boleh ditumis, direbus atau seperti apa? Ya, kalau dari penelitian mereka menggunakan jus ekstrak dari pare. Jadi si pare ini di jus dulu, kemudian dilakukan pasteurisasi pada suhu 83 derajat Celcius selama 3 menit. Kemudian ekstraknya itu yang dilakukan pada pemberian hewan coba. Ya, pada manusia juga dilakukan, namun hasilnya tidak sesignifikan, tidak sebagus seperti pada hewan coba tadi. Ya, tapi tetap ikut menurunkan kadar gula darah, cuman tidak sesignifikan pada percobaan hewan. Ya, nah jadi kalau gitu cara konsumsinya paling bagus bagaimana? Kalau melihat gitu kan dia nggak ada tambahan minyak. Jadi cukup misalnya dengan direbus aja ya. Atau kalau mau ditumis juga jangan dikasihin aksesorisnya. Biasanya suka dikasih aksesoris ikan teri yang asin, ya, kemudian tauco dan teman-temannya, dan itulah yang tidak baik untuk kesehatan kita. Ya. Itu yang enak padahal yang sebenarnya Iya, ya. itu Mungkin bikin kalau enak. pada hewan coba memang tidak diberikan teri dan tadi itu Iya, macam itu. Makanya dia berkasnya lebih signifikan. Nah ini karena pare ini rasanya pahit, dari dulu dikira dia adalah obat. Sehingga banyak orang yang percaya bahwa pare ini dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Mitos atau fakta? Ya, ini adalah fakta. Nah, kita balik lagi loh, kok bisa fakta? Iya, pare ini kaya akan antioksidan. Jadi di dalam pare itu banyak sekali antioksidan, fenolat ya, kemudian bangsa steroid ya, termasuk fenol, kemudian termasuk polifenol, lalu termasuk juga golongan stanol ya, dan lain-lainnya. Mereka sangat bagus dalam penelitian ya, penelitian kultur sel tapi in vitro. Dia bisa meningkatkan limfosit, jadi jumlah-jumlah sel limfosit, kemudian T helper yang sangat banyak membantu untuk sistem pertahanan imunitas tubuh ikut meningkat. Dan itulah sebabnya kenapa kok pare dikatakan membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Oke, nah Ya. dok, berhubungan dengan meningkatkan daya tahan tubuh nih dok, banyak juga yang mengaitkan katanya pare ini bisa mencegah atau melindungi diri dari resiko kanker. Ini fakta atau mitos dok? Nah, ya ini adalah fakta. Nah, pertanyaannya kok bisa fakta terhadap kanker apa saja? Tadi sudah saya katakan bahwa pare ini sangat banyak antioksidannya. Antioksidan itu punya efek untuk meredam radikal bebas yang merusak banyak jaringan ya. Penelitian ini tapi hanya sebatas penelitian in vitro, artinya penelitian pada sel kultur. Nah, pada manusia memang penelitiannya belum ada dan mereka baru masuk ke tahap tingkat hewan coba pada tikus ya, dan juga pada anjing dilakukan, dan terutama untuk kanker prostat dan limfoma malignem. Ya, jadi dia baru melakukan penelitian terhadap 2 macam sel kanker tersebut dan hasilnya cukup signifikan. Ini menjadi harapan nih kalau gitu untuk kanker yang lain ya, walaupun belum semua kanker nih. Betul. Nah, tapi ada satu lagi penyakit yang lain yang cukup menyeramkan di samping kanker tadi, yaitu AIDS atau HIV positif. Nah, pada orang yang punya HIV ini baik nih kalau konsumsi pare, mitos atau fakta? Dan ini adalah fakta. Nah, hebat ya. Jadi sekarang ada penelitian baru, mereka sedang melakukan penelitian ini di India. Mereka menggunakan ekstrak dari jus pare, diberikan pada sel kultur terhadap HIV. Ternyata virus HIV-nya banyak sekali yang mati. Nah, dan nilainya itu sangat signifikan, juga dia bisa ikut meningkatkan daya tahan tubuh.
dari si penyandang HIV tersebut. Ya. Oh, ini menarik sekali ya. Maksudnya Iya, kalau bagus. orang makan pare itu diapain sampai bisa menjadi antivirus untuk HIV itu? Iya. Cara konsumsinya Nah, gimana dok? penelitian itu mereka menggunakan jus pare. Biasa kalau di Indonesia kan nggak pernah, hampir Iya ya. tidak pernah dengar jus pare. Berapa banyak dok? Nah, jus pare yang dia gunakan kira-kira 500 gram pare 500 gram itu yang di jus, kemudian Oke. diambil airnya, lalu dipasteurisasi yang tadi saya bilang, dipanaskan selama 83 derajat Celcius selama 3 menit. Oh berarti direbus Iya, setelah di jus. Enggak, dipanaskan Oh, dipanaskan 83. aja, Jadi oke. tidak suhu pasteurisasi supaya bakteri-bakterinya ikut mati. Ya, Oh. 83 derajat Celcius selama 3 menit. Kemudian ekstrak itu diambil lalu diteteskan di sel kultur untuk yang HIV-nya itu. Ternyata hasilnya bagus sekali. Iya ya. Nah dok tadi apa? Dokter bilang tolong dibantu. Pasteurisasi, pasteur, Ya, itu- pasteur. itu- Nah, kalau itu di Bandung pasteur ya. Pemanasan yang Iya. itulah dok ya namanya. Terus itu kalau berarti di rumah nggak bisa dilakuin ya dok ya? Ya, Ada alat khususnya atau seperti apa? kalau ini kan memang penelitian di laboratorium karena menggunakan kultur sel ya. Kalau kita ingin melakukan pencegahan, ini adalah prospek yang sangat bagus sebenarnya. Kita lagi menunggu penelitian lanjutan pada manusia. Kalau ingin melakukan, kita lakukan dengan jus pare, kita makan seperti itu, monggo aja boleh dicoba, tidak ada salahnya ya. Tapi dipanaskan dengan suhu kira-kira di 83 derajat Celcius selama 3 menit. Jadi jangan sampai mendidih banget Ya, lah gitu ya. ya. Bisa lah pasti dipanaskan bisa. tapi Iya. nggak sampai mendidih. Jadi Iya. bisa nih dibikin di rumah Dicoba pemirsa. ya. Bisa dicoba. Nggak berbahaya lah ya. Tidak intinya berbahaya. ya. Iya, dan ada manfaat pare selanjutnya nih. Katanya Iya. pare ini baik untuk kesehatan jantung. Ini fakta atau mitos? Nah, ini adalah mitos. Nah, Dokter kok Vito bisa? senyum-senyum. Dokter jantung di sini. Gimana dok? Mitos, ya. Karena kenapa kok ada statement seperti itu? Pare ini ternyata kadar kaliumnya cukup bagus ya. Kadar kaliumnya sekitar 200 mg per 100 gram pare. Jadi karena kaliumnya yang bagus ini maka dianggap sangat bagus juga untuk jantung. Padahal untuk kesehatan jantung bukan cuma kalium saja yang diperlukan ya, kita juga perlu juga kondisi kolesterolnya. Yang jadi masalah di dalam pare ini juga ada kadar natrium, sodiumnya. Sodiumnya juga lumayan bagus gitu, artinya nilainya cukup tinggi. Nah kalau Anda konsumsi dia terlalu banyak, antara natrium, sodium atau garam itu dengan si kalium, dua-duanya jadi naik, nanti dokter jantungnya ngomel ya. Dalam batas wajar tapi masih Ya, boleh ya dokter? masih ya? boleh, asal Masih. jangan ditambahkan. Kita kan Ah. sering dikasih yang tadi saya bilang, Iya. segala teri, toco, kemudian dikasih cabai, terasi, nah aksesorisnya itu. Nah, Itu yang ini. berbahaya. Ngomong-ngomong soal aksesoris ngomongin pare ini sebenarnya nggak susah kok bikinnya. Kayaknya aku tadi bisa deh. Nah, ini katanya pare ini bisa membantu mengatasi batu ginjal. Mitos atau fakta? Nah ini adalah mitos. Ya, jadi pare ini tidak punya efek sama sekali untuk batu ginjal ya, jadi nggak ada kaitannya. Mungkin yang beredar di awam karena rasa pahitnya yang luar biasa ini membuat orang minumnya lebih banyak. Jadi kalau kita minum lebih banyak ada batu ginjal, memang itu bagus sekali untuk bantu mengeluarkan batunya. Oke, Ya. nah dok, ini juga ada nih kabar yang beredar, katanya pare bisa membantu penyembuhan bagi para penderita malaria. Ini fakta atau mitos? Ini juga mitos. Ya, jadi nggak ada kaitannya. Yang pasti adalah pare ini memang penelitiannya bagus untuk HIV virus tadi. Oh, Ya. jadi nggak semua yang pahit-pahit itu bisa nyembuhin Iya, malaria ya dok nggak ya? ada. Ya kan DP kalau nyamuk kan suka ngisap darah yang manis kan. Jadi kalau yang Jadi yang pahit, pahit jadi itu bisa jadi- menahan. aduh. Iya. Nah ini ada yang paling penting nih, pasti Intan suka nih soal ini. Katanya pare ini dapat mencegah penuaan dini. Fakta atau mitos? Nah ini adalah fakta. Tapi seneng banget. Ya seneng Suka dong. makan pare rasanya ini ya. Karena dia kaya akan antioksidan yang tadi saya bilang. Antioksidan ini sangat bagus untuk mencegah penuaan. Nah tanya ya. dulu tuh Intan, ini caranya. dimakan apa dilulurin Iya. nih mukanya tuh? Di masker dok kalau di muka bukan lulur. Iya. Ini mungkin di blender dihancurin terus udah gitu di masker di muka. Oh enggak, ini dimakan mau mendapatkan antioksidan ya. Jadi penelitiannya mereka bukan dijadiin masker, tidak. gitu, Penelitian iya. mereka dimakan gitu. Oh, berarti tetap semuanya ini dimakan Dimakan, baiknya. ya, diolah dimakan. Oke. Nah ini Dok, tips-tips dok, ini bagi orang-orang seperti Intan yang menggemar pare dan ingin makan manfaatnya yang luar biasa ini gimana Ya. caranya?
Jadi gini, biasanya pare ini yang menjadi masalah adalah rasa pahitnya yang membuat orang langsung mundur, nggak kepengen makan ya. Jadi tadi sudah diberikan tips bagaimana menghilangkan rasa pahit tersebut. Cuci dulu dengan air garam ya. Lalu yang kedua, pare ini direbus, itu paling bagus. Jadi cara pengolahannya dibikin kayak somai. Pernah lihat somai pare yang dalamnya diisi? Oh, Nah, ya. kalau mungkin di Jakarta mereka isinya dengan daging ayam campur dengan ikan, kadang dengan udang. Tapi tadi saya lihat ada resep yang dilakukan di Makassar ya, Sulawesi Selatan, mereka masukkan daging ikan dengan kelapa ya. Nah, kemudian itu dikukus, nah itu juga bisa jadi salah satu sajian yang sangat baik. Kalau mau ditumis boleh nggak? Boleh saja, tapi yang penting jangan ditambahkan ikan teri kering. Ikan teri kering itu asin sekali. Jadi kalau mau tambahkan ikan teri basah ya. Kemudian minyaknya jangan terlalu banyak dan jangan ditambahkan tauco. Sering sekali dimasukkan tauco. Tauco itu asin sekali. Jadi nanti manfaat yang menguntungkan dari pare ini akan ketutup tuh dengan efek dari si garam-garam dan minyak yang tinggi ya. Oke, makasih dokter informasinya.